ini tema-temanya Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu kalau ini sudah tidak asing lagi. Jadi untuk tema proyek PAUD itu ada Aku Sayang Bumi, Aku Cinta Indonesia, bermain dan bekerja sama, kita semua bersaudara, lalu imajinasiku atau imajinasi dan kreativitasku. Nah ini pernah kalau yang di dampingan saya itu PAUD yang untuk tema imajinasiku itu berkaitan dengan kendaraan Bapak Ibu. Jadi mengenalkan kendaraan, berimajinasi, memanfaatkan apa namanya kardus-kardus bekas ya yang ada di sekolah itu kadang-kadang kan kalau ada acara atau kegiatan kardus Aquanya itu kan ada atau kardus Indomie dan sebagainya itu dibuat replika dari kendaraan. Jadi ada yang dibuat mobil-mobilan, ada yang sepeda motor, ada yang dibuat pesawat terbang, ada yang dibuat kereta api, ada pula yang dibuat becak. Nah, itu sebagai bagian dari imajinasi, mengasah imajinasi dan kreativitas dari peserta didik. Bahannya mudah, murah, pelaksanaannya juga di sekolah. Lalu ada lagi dulu itu saya juga pernah mendampingi sekolah juga PAUD kalau tidak salah di daerah Bandung, Jawa Barat. Kebetulan sekolah itu di sekitar sekolahnya itu banyak tumbuh yang namanya bunga telang. Kalau dulu kan orang belum mengenal bunga telang itu ternyata bisa untuk teh, lalu untuk obat dan harganya luar biasa mahal. Sekarang Bapak Ibu itu kan dianggap sebagai tanaman liar ya Bapak Ibu. Nah waktu itu ya sudah Bu P5 enggak usah jauh-jauh, kita yang ada di sekitar Bapak Ibu kita manfaatkan. Saya lihat oh ini ada bunga telang, kenapa tidak kita ajari anak-anak itu misalnya membuat teh bunga telang sederhana saja dengan proses pengeringan dari sinar matahari. Selesai itu proyek. Tapi kan prosesnya ada. Kita menghargai, memanfaatkan kontekstual di sekitar lingkungan, tidak usah jauh-jauh, dan itu bisa dimanfaatkan. Dan kalau untuk anak usia PAUD itu masih relevan. Karena kan istilahnya tinggal mengajari mereka mengambil, kemudian mengeringkan, kalau sudah kering nanti diseduh dengan air, itu pun juga sudah menjadi teh. Sederhana Bapak Ibu, tapi itu masuk di P5. Atau sederhana lagi misalnya, kebetulan saya juga punya yang namanya koordinator fasil kalau sekarang. Pernah menyarankan, sebetulnya Bu Nina banyak ya di daerah ini. Iya Pak, misalnya orang tua siswa ada yang jualan lontong ya Bapak Ibu. Mungkin daerah lain ada dengan nama lain lontong. Kenapa tidak? Itu juga bisa kok sebagai P5. Sampai mungkin anak-anak ada yang berkreativitas, lontong itu tidak harus selamanya bentuknya panjang, tapi mungkin ada yang kotak atau mungkin juga dengan bentuk yang lainnya. Sederhana Bapak Ibu, tapi itu masuk proyek juga. Nah ini sebagai contoh, ternyata proyek itu tidak perlu jauh-jauh Bapak Ibu, dekat pun bisa kita manfaatkan. Dan itu yang sangat kita harapkan, memberdayakan kearifan lokal dan juga bersifat kontekstual. Nah, kemudian berikutnya Mas Lau, tema proyek untuk Dasmen, Diksus, dan kejuruan. Ini temanya Bapak Ibu, ada beberapa tema, ada 8, khususnya kalau yang kepekerjaan, ini tema wajib untuk sekolah menengah kejuruan. Nah, terkait dengan proyek pada Dasmen, Diksus, dan kejuruan, ini kalau saya punya lebih dari 10 jempol, ini saya acungi lebih dari 10 jempol khususnya untuk Bapak Ibu yang mengajar di Diksus atau pendidikan khusus, luar biasa sekali. Karena tantangan Bapak Ibu ketika melaksanakan P5 itu lebih menantang dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang umum. Jadi alhamdulillah saya pun juga berkesempatan mengunjungi langsung beberapa karena kebetulan kami juga kemarin ada riset yang ini membuat alat-alat peraga ya, khususnya untuk matematika mengajarkan berhitung, tetapi khusus untuk anak yang berkebutuhan khusus. Jadi luar biasa. Ternyata anak-anak berkebutuhan khusus itu pun ada tingkatannya Bapak Ibu, sehingga mereka juga perlu dilayani dengan media pembelajaran sesuai dengan tingkatan dari keistimewaannya. Kalau saya lebih suka menyebutnya sebagai anak-anak yang istimewa. Ya, karena sebetulnya di balik kekurangan yang mereka miliki, saya melihat banyak potensi yang sebetulnya bisa dikembangkan. Tentunya kalau Bapak Ibu yang mengajar atau ngasto di SLB misalnya, tentunya
kesabarannya luar biasa sekali. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan P5. Jadi P5 kalau yang di di Diksus kemasannya tidak bisa disamakan dengan kemasan yang ada di sekolah umum. Inilah yang saya katakan tadi. Jadi disesuaikan dengan kodrat alam dan zamannya. Kalau ini berarti kan sesuai lingkungannya. Sehingga tidak bisa disamakan model P5 yang ada di di sekolah umum dengan sekolah khusus. Sama-sama tema kewirausahaan, mungkin nanti ketika aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan tahapannya, saya yakin ya tidak bisa sama, berbeda. Sama-sama itu SLB pun nanti juga akan berbeda penanganannya, karena anak-anak istimewa ini juga punya keistimewaan dengan tingkatan yang berbeda pula.